Baik pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali. Kami bisa menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari jumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini pemirsa, misteri kasus teror pencurian celana dalam wanita yang meresahkan warga Sempu selama ini berhasil diungkap pihak kepolisian. Identitas pelaku berhasil terungkap setelah polisi memeriksa bukti petunjuk yang diambil dari rekaman CCTV yang sempat viral di media sosial. Di hadapan polisi, pelaku mengakui tindak pencurian yang ia telah lakukan selama ini. Pemirsa, teka-teki siapa pelaku pencurian celana dalam wanita yang terekam kamera pengintai terkuak sudah. Pelaku diketahui berinisial DAV, warga desa Jambewangi, Kecamatan Sempu yang berusia 20 tahun. Aksi pelaku yang viral di media sosial serta meresahkan warga Sempu tersebut berhasil diungkap oleh pihak kepolisian pada Selasa 5 Oktober 2021 setelah polisi melakukan penyelidikan dari bukti petunjuk melalui rekaman CCTV milik korban Krisna Wiasa. Polisi lalu mengamankan pelaku untuk dilakukan pemeriksaan di Mapolsek Sempu. Di hadapan polisi, DAV mengaku aksi pencurian celana dalam milik istri korban dilakukannya pada 4 September bulan lalu. Selain itu, pelaku juga mengakui aksi pencurian yang sama di rumah Erni Indah, yang tak lain adalah tetangga korban. Motif pelaku sendiri hanya untuk pemuas hasrat seksualnya setelah melihat celana dalam ataupun BH milik wanita ini. Dan pelaku sendiri tidak menyimpan barang curiannya tersebut, akan tetapi langsung membuangnya. Kapolsek Sempu Ibtu Karyadi menuturkan pihak kepolisian sendiri tidak menahan pelaku karena sudah mengupayakan proses mediasi dengan mempertemukan korban, pelaku, dan juga keluarganya. Korban pun sepakat untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara kekeluargaan. Lantaran pelaku sudah meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pihak keluarga pelaku sendiri menyanggupi untuk membayar ganti rugi kepada korban. Itu kami terima surat pengaduan dari korban Bapak Krisna kaitannya dengan pencurian barang dalaman wanita. Kemudian dari interogasi kami yaitu ditemukan bukti petunjuk berupa rekaman CCTV. Dari CCTV tersebut kita melakukan penyelidikan. Hari Selasa tanggal 5 Oktober 2001 kita berhasil memeriksa pelakunya dan pelakunya mengakui bahwa dia yang mengambil barang dalaman wanita, sehingga di situ kami pertemukan antara korban dengan pelaku, termasuk keluarganya kita hadirkan semua. Kita beri penjelasan bahwa kerugian yang diderita oleh korban itu sekitar kurang lebih di bawah 1 juta, sehingga tidak ini dikenakan pasal pencurian ringan, pasal 364 tentang pencurian ringan. Nah, di situ proses penyidikannya melalui tindak pidana ringan. Namun di sini ada kendala dari pihak korban atau pemilik barang yang menghendaki untuk perkara ini diselesaikan secara mediasi. Nah, kami kasih kesempatan, ruang dan kesempatan untuk melakukan mediasi. Nah, di situ menemukan jalan sepakat yang nantinya korban meminta ganti rugi untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban, dan pelaku sudah meminta maaf, sudah berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi, kemudian sanggup dan bersedia wajib lapor di Polsek
tiap hari dan hari Senin dan Kamis. Untuk itu pemeriksaan kemarin mengakui sebelumnya pernah. Walaupun kita dari kisaran masyarakat ada yang merasa juga pernah kehilangan, namun sampai saat ini belum ada laporan tentang kejadian tersebut. Untuk yang diakui 2 kali, untuk pelaku ini 2 kali melakukan pencurian dalaman wanita. Dari pelaku, keluarganya sanggup mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Seperti yang diberitakan, video aksi pencurian pakaian dalam yang meresahkan warga Sempu, Banyuwangi ini viral di media sosial. Menggunakan celana dalam untuk menutupi wajahnya dari kamera CCTV, pelaku berhasil menggondol sejumlah pakaian dalam wanita yang dijemur di dalam rumah. Salah satu korban mengaku kehilangan 10 pakaian dalam kurun waktu 7 bulan terakhir. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, kebakaran melanda di sebuah gudang penyimpanan milik pondok pesantren yang berada di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari pada Selasa sore. Selain menghanguskan gudang beserta isinya, api juga merembet di 2 gedung kantor yang berada di sebelahnya. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan kobaran api. Pemirsa, video amatir yang diabadikan warga memperlihatkan saat beberapa petugas pemadam kebakaran berusaha menjinakkan api yang menghanguskan gudang penyimpanan pada Selasa sore. Gudang penyimpanan ini milik Pondok Pesantren Mambaul Huda yang berada di wilayah Dusun Kerasak, Desa Tegalsari, Kecamatan Tegalsari. Kebakaran yang berlangsung cepat tersebut menghanguskan material bangunan yang terbuat dari kayu. Kebakaran terjadi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Buku bekas yang berada di dalam gudang juga ikut ludes dilalap si jago merah. Tidak hanya menghanguskan gudang penyimpanan beserta isinya, api juga merembet di 2 ruangan kantor sekolah yang berada di sebelah bangunan tersebut. Menurut Gus Rizan, salah satu pengasuh pondok pesantren, suara ledakan sempat terdengar sebelum kebakaran diketahui oleh para santri yang sedang mengaji. Para santri sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya sebelum tim pemadam kebakaran datang. Rapot serta berkas milik sekolah yang berada di dalam gedung kantor juga ikut terbakar. Tadi sekitar sore mungkin mulai jam 2:30 atau jam 4 ya. Jadi memang waktu itu banyak posisinya kan lagi belajar, lagi diniyah. Jadi tiba-tiba kalau saya lihat ada asap, terus yang lain dengar ada ledakan atau mungkin ada barang jatuh sehingga ramai. Itu apa kira-kira gitu kan. Kemudian ada yang ngontrol, ternyata ada kebakaran di situ. Jadi tapi kalau mulai dari jam 4 tadi sudah terlihat bumbung asap tinggi sudah mulai terlihat di situ. Langsung tadi kan kebetulan kan untuk santri putra itu sekolahnya dekat. Melihat seperti itu langsung santri putra apa yang ada itu kita pakai, mungkin ember-ember atau apa, kemudian ada selang juga kita pakai. Walaupun tadi ada terhambat sedikit, jadi airnya habis, terus kita cari tempat lain untuk mengambilkan air itu. Terus untuk yang terbakar itu apa saja, Gus? Ini tempat penyimpanan atau gudang gitu ya. Jadi karena gudang ini mepet dengan kantor, jadi sebagian kantor juga terbakar. Jadi mungkin banyak berkas-berkas yang ikut terbakar di situ. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab dari kebakaran gudang penyimpanan beserta 2 gedung kantor tersebut. Kerugian yang dialami menurut pihak pengasuh pondok pesantren diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, diduga hilang kendali sebuah truk ekspedisi menghantam pick-up bermuatan salak di Jalan Raya Jember, Banyuwangi pada Selasa dini hari. Diduga sang sopir truk mengemudi dalam keadaan mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan saat memasuki tikungan. Akibat tabrakan tersebut, 3 orang menderita luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Pemirsa, dari rekaman video amatir terlihat beberapa warga mencoba mengevakuasi pick-up bermuatan salak usai bertabrakan dengan truk ekspedisi di Jalan Raya Jember, Banyuwangi, tepatnya di Desa Kaligondo, Kecamatan Genteng, Banyuwangi, pada Selasa dini hari.
Hantaman yang keras membuat bodi depan dan samping pick-up tersebut ringsek, serta muatan salak berceceran memenuhi lajur jalan. Rentetan kecelakaan yang melibatkan truk dengan pick-up sudah 2 kali ini terjadi di jalan yang sama, di mana pada minggu lalu terjadi kecelakaan karambol antara mobil pick-up serta 2 truk Fuso. Dari hasil olah TKP yang dilakukan unit Lantas Polsek Genteng, kecelakaan bermula saat truk ekspedisi bernopol H9811 Ceki yang dikemudikan Saiful Hadi melaju dari arah timur ke barat melaju dengan kecepatan sedang. Namun, truk tersebut kemudian tiba-tiba oleng ke arah kanan dan langsung menghantam pick-up bermuatan salak nopol P9665VC dikemudikan oleh Mulyono yang berada tepat di depannya. Diduga sang pengemudi truk menyetir dalam keadaan mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraan ketika memasuki tikungan. Bisa saya sampaikan keterangan kronologi kejadian laka lantas yang terjadi dini hari tadi sekitar jam 2.30 di Jalan Jember, tepatnya di perbatasan antara Desa Kaligondo dengan Desa Tulungrejo, antara truk box paket nopol H9811 CQ yang dikendarai oleh Saiful Hadi dengan pendamping Chandra. Kedua-duanya luka ringan, hanya kena pecahan kaca saja dan sekarang dirawat di Aluda, bertabrakan dengan mobil E300 dari arah barat yang muat salak dikemudikan oleh Pak Mulyono. Ya, beliau menderita luka patah tangan kanan dan kaki kanan, sedangkan kernetnya atas nama Ovan hanya menderita lecet saja di dahi, tidak menderita luka yang serius. Truk box yang dari arah timur ini melaju dengan kecepatan yang sedang, dan namun karena pagi hari arus lalu lintas sepi, truk box ini memakan lajur yang dari barat, sehingga kendaraan muat salak ini tidak bisa menghindari adanya tabrakan. Dia langsung terdorong, tertabrak bagian depan sampai dengan samping ini. Truk beserta pick-up sudah diamankan di unit Lantas Polsek Genteng. Lantaran menderita patah tulang, korban atas nama Mulyono harus menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Sedangkan sang pengemudi truk beserta kernet hanya menderita luka ringan dan dirawat di Rumah Sakit Al-Huda Gambiran. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Guna memperingati hari ulang tahun TNI ke-76 bertempat di Makoramil 0825 12 Rogo Jampi dan Ramil Rogo Jampi, Kapten Infanteri Misdari bersama anggota dan Babinsa menggelar syukuran. Dari adanya kegiatan tersebut, dan Ramil berharap prajurit TNI semakin humanis dalam setiap kerjanya. Pemirsa, bertempat di Makoramil 0825 12 Rogo Jampi pada Rabu pagi 6 Oktober 2021 dan Ramil 0825 12 Rogo Jampi, Kapten Infanteri Misdari bersama anggota dan Babinsa menggelar syukuran peringatan HUT TNI yang ke-76. Dalam kegiatan ini berlangsung, nampak dihadiri oleh Forkopimca Rogo Jampi dan Blimbing Sari, Kepala Desa sekecamatan Rogo Jampi dan Blimbing Sari, elemen 4 pilar, serta beberapa stakeholder, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Adapun rangkaian kegiatan syukuran HUT TNI ke-76 ini diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu. Lalu dilanjutkan dengan tausiah oleh tokoh agama setempat, serta diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun. Sementara itu, dan Ramil Kapten Infanteri Misdari mengatakan bahwasanya tujuan diadakannya kegiatan tasyakuran ini yakni untuk memperingati hari jadi TNI yang ke-76. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan ini, dan Ramil 0825 12 Rogo Jampi juga menambahkan bahwasanya dengan diadakan kegiatan tasyakuran peringatan HUT TNI ke-76 ini, diharapkan semua anggota dan prajurit TNI semakin bersemangat dalam bekerja dan semakin dicintai oleh masyarakat
serta selalu humanis dalam setiap melaksanakan tugasnya. Terima kasih, saya hari ini sebagai Komandan Koramil Rogo Jambi dan BPJARI mengadakan syukuran HUT TNI yang ke-76 karena seharusnya tanggal 5 dilaksanakan pada di Kodim, kita diberi waktu oleh atasan saya yaitu Dandim 0805 Banyuwangi diperintahkan untuk hari Rabu tanggal 6 tepatnya. Untuk itu saya bersama Camat Rogo Jambi, Bapak Kapolsek Rogo Jambi dan BPJARI mengucapkan terima kasih atas rawuhnya undangan saya sudah dihadiri oleh banyak stafnya, yaitu perangkat desa, termasuk kadesnya, Bapak Kapolsek juga membawa aplikasinya, Bapak Camat BPJARI juga membawa Bapak Kesekamnya, termasuk Ibu Camat juga membawa dokter, Gite, Gladak dan Badian semua hadir, termasuk istri bersama anggota semua pada hadir melaksanakan kegiatan syukuran, yaitu kita merasa bersyukur bahwa TNI bersama instansi yang lainnya bersinergi. Sementara itu dalam hal ini Camat Rogo Jambi, Nani Mahrufi mengucapkan banyak terima kasih kepada TNI dan Polri atas segala kontribusi dalam membantu pemerintah daerah guna menekan laju penularan virus COVID-19. Kami haturkan terima kasih atas sinergi yang luar biasa. Jadi untuk gotong royong dalam menangani pada saat kita melaksanakan tugas di wilayah, yaitu gotong royong untuk membetulkan wilayah-wilayah yang harus dibetulkan, kerja bakti bersama, kemudian membangun rumah warga miskin, kemudian juga menyerahkan bantuan-bantuan kepada warga-warga yang membutuhkan, sinergi juga terhadap penanganan pandemi COVID-19. Sinergi TNI Polri sangat luar biasa, sehingga kita dapat menekan jumlah penularan pandemi 19 dan terutama gotong royong dalam vaksinasi masyarakat. Luar biasa, bersatu, berjuang, kita menang. Dengan adanya sinergitas dan kontribusi ini, Camat Rogo Jambi Nani Mahrufi berharap ke depan TNI, Polri, serta pemerintah dapat selalu bergotong royong dalam setiap tugas yang ada. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV, melaporkan. Dalam rangka menyambut Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2021, Pondok Pesantren Nurus Sholah menyelenggarakan bakti sosial pengobatan gratis Tibun Nabawi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para santri dan masyarakat sekitar. Pemirsa, guna memperingati Hari Santri Nasional yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober 2021, Pondok Pesantren Nurus Sholah menyelenggarakan bakti sosial pengobatan Tibun Nabawi bekerja sama dengan klinik Dr. Didik Sulasmono. Bertempat di halaman Pondok Pesantren Nurus Sholah, Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat, Banyuwangi, diadakannya acara tersebut bertujuan untuk memeriahkan Hari Santri Nasional serta memberikan pelayanan kepada santri dan masyarakat, khususnya Desa Pakistaji, agar menjadi sehat. Terlihat antusias warga yang hadir mulai dari ibu-ibu, para bapak, lansia, serta ibu hamil turut mendaftarkan diri untuk memeriksakan kesehatannya. Tidak ketinggalan juga santri dan santriwati pun turut mengikuti kegiatan tersebut. Adapun kegiatan ini tanpa memungut biaya sepeser pun. Salah satu pasien, Aminah, merasa senang setelah melakukan pengobatan. Tubuhnya menjadi sehat kembali. Dirinya juga mengucapkan rasa terima kasih dengan adanya pengobatan gratis ini. Ya, alhamdulillah saya tadi mendapat pil dari Pak Dokter, kemudian dibekam oleh petugasnya. Saya rasa sekarang agak enteng sakit saya. Saya sakit kolesterol saya.
dan darah tinggi dia. Kasih obat, ya pil, kemudian dibekam tadi. Saya mengucapkan terima kasih setelah mendapat pengobatan gratis ini. Pengasuh Pondok Pesantren Nurus Sholah, Ustadz Abdul Hadi berharap dengan adanya kegiatan tersebut, semoga terus terjalin kerjasama dan masyarakat serta santri selalu sehat. Ini hari ini alhamdulillah ada kegiatan bakti sosial pengobatan Ibu Nabawi kerjasama Pondok Pesantren Nurus Sholah dengan klinik Dr. Didi. Tujuannya karena ini bertepatan dengan Hari Santri, ini untuk memeriahkan Hari Santri dan juga nantinya biar santri-santri yang sakit-sakit dan juga masyarakat di desa-desa yang berkesempatan hadir bisa sehat. Saya lihat masyarakat sudah banyak yang hadir, ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan lansia sudah hadir. Khususnya yang paling utama adalah para santri. Ikut yang gatal-gatal itu banyak. Gratis, tidak ada biaya sama sekali. Harapannya semoga kegiatan yang seperti ini terus bisa terjalin, bisa terlaksana sampai seterusnya. Tidak cuma hari ini, terus. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Gebyar Hari Santri Nasional yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober 2021 mendatang. Adapun hari puncak nantinya akan diadakan kegiatan Nurus Sholah bersolawat. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rashid Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik mirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Bima Dirga beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.